Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat dan semangat belajar ya. Kali ini kita akan belajar tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu ekosistem. Anak-anak tahu nggak apa itu ekosistem? Ekosistem adalah tempat di mana makhluk hidup dan lingkungan saling berhubungan dan saling mengaruhi satu sama lain. Di dalam ekosistem ada hewan, tumbuhan, tanah, air, udara, dan sinar matahari yang semuanya bekerja sama supaya kehidupan bisa terus berjalan. Nah, setiap makhluk hidup mempunyai peran penting loh. Ada yang menjadi penghasil makanan seperti tumbuhan, ada yang menjadi pemakan seperti hewan, bahkan ada juga yang membantu penguraian sisa-sisa makhluk hidup. Wah, menarik banget kan? Yuk kita jelajahi lebih dalam tentang bagaimana makhluk hidup bisa saling bergantung satu sama lain dalam ekosistem. Nah, sebelum memasuki materi kali ini, kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zianatul Walida dari instansi UIN Syekh Wasil Kediri, NIM 23206020 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kali ini saya mengambil materi Hidup Bersama Alam kelas 3 fase B. Nah, di sini juga ada capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Untuk yang pertama ada capaian pembelajaran. Peserta didik memahami siklus hidup makhluk hidup dan upaya pelestarian. Masalah yang berkaitan dengan pelestarian sumber daya alam sebagai upaya mitigasi perubahan iklim. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, menganalisis komponen biotik dan abiotik dalam suatu ekosistem. Yang kedua, mengetahui peran komponen dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan dan hubungan yang terjadi antara komponen pada sesuatu ekosistem. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ekosistem. Di sini ada pengertian ekosistem. Jadi, ekosistem itu adalah sistem interaksi antar makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lingkungan fisik seperti tanah, air, dan udara. Ukuran ekosistem itu sangat bervariasi, dari kolam kecil hingga hutan yang sangat lebat dan mencakup berbagai habitat. Selanjutnya di sini ekosistem mempunyai dua komponen. Yang pertama ada komponen ekosistem biotik, yaitu bagian dari ekosistem yang terjadi dari makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, manusia, dan mikroorganisme. Komponen biotik berperan dalam rantai makanan dan interaksi antar organisme. Terus yang kedua ada abiotik, bagian dari ekosistem yang terdiri dari unsur-unsur non-hayati seperti cahaya, suhu, air, udara, dan tanah. Komponen biotik mendukung kehidupan dan mempengaruhi kondisi lingkungan tempat makhluk hidup tinggal. Nah, di sini juga komponen biotik ada 6. Yang pertama ada produsen, yaitu organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Yang kedua ada konsumen, yaitu organisme yang memakan organisme lain untuk mendapatkan energi. Selanjutnya yang ketiga ada dekomposer, yaitu organisme yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup. Selanjutnya yang keempat ada primer, pemakan tumbuhan. Yang kelima ada sekunder, pemakan konsumen primer. Yang terakhir atau yang keenam ada tersier, pemakan konsumen sekunder. Selanjutnya komponen biotik ada 5. Yang pertama ada suhu. Suhu itu untuk mengatur aktivitas dan distribusi organisme. Yang kedua udara. Udara menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga ada tanah. Tanah untuk sumber nutrisi bagi tumbuhan. Selanjutnya ada air. Air penting untuk metabolisme dan habitat hidup. Yang terakhir atau yang kelima ada cahaya, sumber energi utama untuk fotosintesis. Interaksi komponen. Di sini ada 2. Yang pertama ada biotik dan abiotik, yaitu makhluk hidup atau komponen biotik bergantung pada komponen abiotik untuk bertahan hidup. Komponen abiotik menciptakan kondisi yang memungkinkan makhluk hidup untuk beradaptasi.
Selanjutnya yang kedua ada biotik dan biotik. Semua makhluk hidup atau komponen biotik saling berinteraksi satu sama lain dalam berbagai cara. Interaksi tersebut membantu memelihara keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, interaksi komponen biotik dan abiotik. Yang pertama ada fotosintesis, yaitu proses tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi dan oksigen. Yang kedua ada respirasi, yaitu proses makhluk hidup menghasilkan energi dari glukosa dan oksigen. Yang ketiga ada siklus mineral, yaitu perputaran mineral esensial memulai makhluk hidup dan lingkungan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu siklus air, peredaran air dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi. Interaksi antara komponen biotik dan biotik. Yang pertama ada predasi. Predasi adalah interaksi antara dua organisme di mana satu organisme atau predator memburu dan memakan organisme lain atau memangsa untuk bertahan hidup. Yang kedua ada simbiosis. Simbiosis adalah interaksi erat antara dua spesies hidup bersama dengan hubungan yang bisa saling menguntungkan satu sama lain, merugikan atau netral, sama-sama tidak merugikan atau menguntungkan. Selanjutnya ada bagian-bagian predasi. Yang pertama ada rantaian makanan, yaitu urutan hubungan makan-memakan antar organisme. Yang kedua ada aliran energi, yaitu perpindahan energi dari satu organisme ke organisme yang lain. Yang ketiga ada jaring makanan, yaitu kumpulan rantai makanan yang saling terhubung. Bagian-bagian simbiosis di sini ada 3. Yang pertama mutualisme, yaitu simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua organisme yang saling menguntungkan. Yang kedua ada paratisme, yaitu simbiosis yang hubungannya di mana satu organisme mendapat manfaat sementara yang lain merasa dirugikan. Yang ketiga ada komensalisme, yaitu hubungan di mana satu organisme dapat memanfaatkan sementara yang lain tidak terpengaruh atau tidak merasa dirugikan. Nah, di sini ada aktivitas untuk anak-anak semua, yaitu cermati kedua video di bawah ini, sebutkan interaksi apa saja yang terjadi pada video tersebut. Nah, sebelum materi kita akhiri, mari kita bernyanyi bersama yang berjudul ekosistem. 1, 2, 3. Ekosistem itu adalah hubungan timbal balik unsur biotik dan abiotik dengan komponen yang membangunnya, individu dan populasi dan komunitas di habitat. Ekosistem dibagi 2, daratan dan perairan. Contoh daratan, sawah dan gurun, dan juga hutan yang sangat lebat. Contoh perairan, payau dan tawar, dan juga air yang asin. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu ekosistem adalah sistem yang terdiri dari komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi untuk mendukung kehidupan. Komponen biotik memerlukan komponen abiotik sebagai sumber energi dan tempat hidup. Sementara interaksi antar makhluk hidup membantu menjaga keseimbangan agar ekosistem tetap stabil dan berfungsi. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu ekosistem dan bagaimana hidup saling berhubungan di dalamnya. Yuk, mulai sekarang kita jaga alam sekitar agar tetap seimbang dan indah. Terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!